Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Member Gemar pada hari ini Rabu tanggal 1 Oktober 2025. Kita akan sama-sama belajar dari jadwal pembacaan Gemar kita hari ini yang terambil dari Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37, judul perikopnya adalah siapa yang terbesar di antara para murid. Ayat 33 demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapa yang terbesar di antara para murid? Siapa yang terbesar di antara para pelayan-pelayan gereja? Siapa yang terbesar di antara kita yang sudah sekian lama melayani Tuhan? Bukankah ini seringkali kita perdebatkan? Kita merasa kita sudah berperan sangat banyak, kita sudah melakukan banyak hal, dan kita merasa seharusnya aku yang paling besar di antara yang lain. Seharusnya aku yang menjadi perhatian karena aku sudah melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Bukankah itu seringkali kita perdebatkan? Atau mungkin kita tidak berdebat, tetapi dalam hati kita merasa sombong karena kita sudah melayani Tuhan dengan sedemikian rupa, dengan banyak pengorbanan. Tetapi melalui perikop kita pagi hari ini, hal itu terjadi di antara para murid. Mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan Tuhan Yesus kemudian mengumpulkan para murid, dan Tuhan Yesus berkata, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan ia harus menjadi pelayan bagi semuanya." Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat bertolak belakang menjadi terbesar menurut versi dunia ini dan menjadi terbesar di mata Tuhan. Sangat berbeda. Kalau di dunia ini orang yang terbesar adalah orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai pangkat yang tinggi, mempunyai kekuasaan yang tinggi, yang selalu dilayani, yang selalu memberikan perintah. Tetapi sangat berbeda di sini bahwa Tuhan ingin mengubah sudut pandang para murid dan juga sudut pandang kita. Kalau kita ingin menjadi terbesar di hadapan Tuhan, maka kita harus melayani dengan penuh kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ajarkan, bahwa biarlah setiap kita boleh melayani dengan segenap hati, dengan penuh kerendahan hati.
Dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-14, Rasul Paulus berkata, Galatia pasal 6 ayat 14, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab oleh dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi Rasul Paulus yang dulunya dia adalah orang yang hebat, tetapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kehebatannya tidak ada artinya. Tetapi dia hanya mau bermegah di dalam salib Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan saat disalibkan dia menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada dunia ini. Bukan supaya dia menjadi raja seperti Raja Salomo atau Raja Daud kemudian diagung-agungkan. Tetapi dengan kasih-Nya yang besar, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya, menyerahkan seluruh hidupnya untuk menebus setiap kita dan melayani kita. Itulah tujuan Tuhan, dan itu juga yang Tuhan ajarkan. Selama hidupnya, selama dia melayani Tuhan, tidak pernah mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Tuhan tidak pernah ingin dirinya dipuji, tetapi Tuhan memberikan satu teladan. Melayani seorang guru, seorang nabi, seorang Tuhan. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan ingin kita, setiap orang yang percaya, yang sudah melayani Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan tulus. Mari kita dengan kerendahan hati. Bukan melayani supaya nama kita dipuji-puji orang, tetapi biarlah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pelayanan yang sejati adalah melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Seperti yang telah Tuhan contohkan di dalam kehidupan pelayanan Tuhan. Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya yang besar dan kerendahan hatinya. Jadi biarlah setiap kita tidak mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita. Tetapi marilah kita boleh berlomba-lomba untuk melayani dengan tulus, dengan penuh kerendahan hati. Siapa yang terbesar tidak lagi penting di dalam pelayanan kita. Tetapi mari miliki kerendahan hati dan kasih di dalam pelayanan kita. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan di dalam setiap pelayanan kita. Biar nama Tuhan semakin diagungkan dan kita semakin kecil. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu semua karena kasih Tuhan yang besar di dalam diri kita. Dan kita ingin mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar memiliki kerendahan hati. Kami boleh mengasihi dengan tulus, dengan sungguh-sungguh seperti Tuhan menyambut anak kecil ini. Kami juga mau belajar untuk boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, tidak memandang siapa yang kami layani, tetapi kami mau menunjukkan kasih Tuhan yang telah ada di dalam diri kami, karena kami sudah menerima kasih yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas dan jangan lupa selalu rendah hati dan penuh kasih pada saat kita melayani Tuhan. Tidak peduli apapun yang kita lakukan, tidak perlu
mencari nama untuk diri kita sendiri, tetapi biarlah nama Tuhan yang dimuliakan melalui pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.